Hal itu membuat si Kincen cukup kesal, bahkan ia pun sampai memberikan serangannya yang pada akhirnya mau tak mau si botak pun harus meregang nyawa. Tapi meskipun begitu ia sempat memberikan sebuah kode terlebih dahulu. Sedangkan dua orang di sampingnya yang melihatnya ia pun langsung menyuruh si Kincen untuk segera pergi dan jangan pernah kembali lagi. Tapi sayangnya seketika itu juga kode yang diberikan oleh si botak tadi sudah sampai kepada bosnya. Alhasil bosnya pun datang ke sana. Jadi dia ini bernama Jiumo. Jelas melihat Kincen yang sudah membunuh anak buahnya, ia pun sangatlah marah. Terlebih lagi orang-orang yang dari keluarga Yin ini mengganggu bisnis mereka. Di sana melihatnya Kincen yang bisa menghabisi anak buahnya, ia pun menjadi kagum. Tapi meskipun begitu ia mengatakan kalau hari ini adalah kematian dari si Kincen. Sontak pertarungan di antara mereka pun tak bisa dielakkan. Di sana melihat musuhnya yang tidak terlalu kuat, si Kincen pun sedikit meremehkannya. Alhasil Jiumo semakin marah dan kembali memberikan serangan tanpa ampun. Tapi tentu seketika itu juga sang pelayan terkuat dari Kincen yaitu Heinu juga akhirnya muncul. Dirinya langsung membantu Kincen untuk menyerangnya. Sontak Jiumo yang melihat kekuatan dari Heinu langsung dibuat kaget dan langsung meminta maaf untuk membicarakan ini baik-baik. Namun sayangnya Heinu menolak dan tetap ingin mengeksekusinya di tempat itu. Di sana Jiumo masihlah kekeh untuk terus meminta ampunan. Tapi jelas si Kincen dan Heinu tak mau mengampuninya dan tetap ingin menghabisinya. Namun tanpa diduga, ketika ia mau mengeksekusinya, tiba-tiba malah datang seorang tetua yang langsung memisahkan mereka. Di mana tetua tersebut memiliki kekuatan martial venerable di tingkat 6. Yang ternyata tetua ini bernama Liu Je dan ia merupakan wakil presiden di kamar dagang dopeng. Sontak para warga yang melihatnya cukup kaget dan beranggapan kalau Kincen dalam bahaya. Yang ternyata Jiumo ini adalah manajer dari kamar dagangnya. Di sana ia pun langsung meminta keadilan dan menyuruh wakil presidennya untuk memberikan mereka pelajaran. Karena sudah menghabisi anak buahnya tadi. Wakil presiden yang mendengarnya ia langsung menanyakan kebenarannya kepada si Kincen. Namun si Kincen di sana mengatakan kalau tujuannya datang ke sini hanya untuk mencari lorong saluran teleportasi. Tapi anak buah dari Jiumo ini malah memaksanya untuk membelinya, yang membuat ia pun emosi dan memberikan serangannya. Alhasil karena cerita dari si Kincen itu wakil presiden pun langsung marah kepada anak buahnya yang tak becus dalam bekerja. Jelas ia pun langsung meminta maaf atas kesalahpahaman ini. Kincen yang mendengarnya juga tak keberatan sama sekali dan akan melupakan masalahnya itu. Tapi sebelum itu ia juga menyarankan agar wakil presiden mendisiplinkan orang-orangnya. Wakil presiden yang mendengarnya terlihat menjadi kesal. Namun meskipun begitu ia memberikan 2 botol pil kelas tinggi sebagai kompensasi kepada si Kincen. Heinu yang melihatnya ia langsung dibuat kaget karena memang botol ini berisi 2 pil sejati di tingkat 5. Tapi sayangnya si Kincen tak peduli akan hal itu dan menolak pil tersebut. Yang pada akhirnya ia pun memutuskan untuk segera pergi dan mengajak orang-orang dari keluarga Yin untuk mengobrol dan menjelaskan tentang saluran teleportasinya. Sedangkan wakil presiden sendiri ternyata kebaikannya tadi hanyalah sebuah topeng. Jelas setelah melihat si Kincen menyinggung kamar dagangnya, ia berniat untuk membalas dendam pada saat di rawa hitam nanti. Balik lagi kepada Kincen, di mana orang-orang keluarga Yin mengatakan untuk memasuki saluran itu memang membutuhkan sedikit biaya. Di mana saat ini ada 4 keluarga besar yang sudah mengontrol penuh salurannya, yaitu Serikat Hitam, Kamar Dagang Dupeng, Sekte Tianji dan juga Mansion Musin. Sontak si Kincen yang mendengarnya langsung menanyakan bagaimana soal penipu yang mereka bicarakan tadi, yang ternyata sebelumnya 2 orang ini masuk ke saluran yang ditawarkan oleh si botak. Di mana pada saat itu ia dan adiknya ini hanya beruntung bahkan sampai menemukan teratai hitam. Tapi masalahnya ketika mereka mau keluar, tiba-tiba si botak yaitu Sanpeng langsung merebut teratai hitamnya. Dan yang lebih parahnya lagi, si botak juga melukai mereka semua.
Oleh karena itulah ia dan adiknya tadi langsung mengatakan kalau mereka adalah penipu. Terlebih lagi ketika ia melaporkannya kepada kamar dagang Dupeng, ia malah langsung dipukuli. Jelas setelah melihat Kincen yang menghabisi si botak tadi, ia sangat senang dan juga berterima kasih. Karena si Kincen sudah membalaskan dendamnya itu. Si Kincen yang mendengarnya tak perlu pikir panjang lagi, di sana ia pun langsung mengajak Heinu untuk segera masuk ke rawa hitamnya, di mana terlihat ia memilih saluran teleportasi yang ada di serikat hitam. Singkat cerita, setelah mereka masuk ke portalnya, mereka langsung dikirim ke rawa hitam. Di sana baru beberapa langkah si Kincen langsung menyadari kalau tempat ini banyak aura beracun. Terbukti di saat bersamaan ada salah satu praktisi yang tiba-tiba kesakitan dan meminta tolong. Yang ternyata dia ini salah membeli pil untuk penyembuhannya, sehingga membuat tubuhnya mudah terkena racun yang pada akhirnya tak bisa dipungkiri lagi. Ia pun harus menghilang dan berakhir tewas. Di saat Kincen yang melihatnya langsung mengambil cincin penyimpanannya dan berniat untuk segera pergi. Namun di saat bersamaan ada dua praktisi yang menghampiri dan mengatakan kalau pria yang meninggal tadi adalah teman mereka. Tentu ia menghampiri Kincen hanya untuk mengambil kembali cincin penyimpanannya agar bisa diserahkan ke keluarganya. Awalnya Heinu yang mendengarnya tak setuju akan hal itu, tapi tanpa diduga si Kincen malah langsung memberikannya. Sontak hal itu membuat Heinu sedikit bertanya-tanya karena memang ia yakin kalau dua orang tadi bukanlah teman mereka. Si Kincen yang mendengarnya ternyata ia sudah mengetahui kalau dua orang tadi hanya ingin mengambil sedikit keuntungan, yang pada akhirnya mereka pun melanjutkan perjalanannya. Namun lagi-lagi di tengah-tengah perjalanan tiba-tiba ada seseorang lagi yang tewas secara misterius, yang ternyata orang ini terkena serangan dari binatang racun, yang dimana dirumorkan binatang ini sangatlah kuat karena memang mereka tak terlihat sama sekali. Sontak para praktisi yang melihatnya langsung dibuat panik dan sangat ketakutan. Tapi jelas hal itu tidak berlaku kepada Kincen karena terlihat ia langsung mengeluarkan Bloodline petirnya dan mencoba melacak keberadaannya, yang tanpa diduga dengan Bloodline petirnya itu si Kincen berhasil mengetahui keberadaan dari musuh-musuhnya. Tentu tanpa basa-basi lagi ia pun langsung menyuruh Heinu untuk memasang sebuah penghalang dan mengeksekusinya. Tak hanya itu, si Kincen sebagai master bela diri pun juga tak tinggal diam dan mengeluarkan sedikit kekuatannya untuk memastikan kalau hantunya sudahlah tewas. Alhasil karena binatangnya sudah benar-benar menghilang, ia pun mengatakan kepada semuanya kalau mereka tak perlu takut lagi. Semua orang yang melihatnya menjadi sangat terkejut dan beranggapan kalau Kincen adalah seorang jenius. Karena memang praktisi martial venerable di tingkat 6 aja itu belum tentu bisa menemukan jejak dari binatang hantunya. Tapi Kincen yang masih sangatlah muda bisa dengan cepat menemukannya. Jelas mereka juga beranggapan kalau Kincen bukanlah orang biasa. Sementara di kota dalam terlihat Jiumo yang mengajak wakil presiden untuk masuk dan mengejar si Kincen itu. Tapi di sana wakil presiden malah menolak karena katanya ia sudah memiliki caranya sendiri. Yang ternyata pada saat itu ia memberikan hadiah kemarin ia sudah menaruh sebuah segel pelacak. Tak hanya itu, mengetahui kalau semakin banyak orang yang masuk, mereka juga semakin senang. Terlebih lagi dari banyaknya orang tersebut yang bisa keluar dengan selamat hanya beberapa orang saja. Balik lagi kepada Kincen, di mana ia yang sedang dalam perjalanan pun langsung dikagetkan dengan kemunculan aura ungu, yang ternyata itu adalah seekor monster tingkat tinggi yang tiba-tiba menyerang mereka. Sontak Heinu yang memang belum siap pun menjadi kewalahan, yang pada akhirnya si Kincen lah yang turun tangan dan langsung memberikan serangannya. Heinu yang melihatnya juga langsung menyuruh Kincen untuk segera menghabisi monsternya itu. Namun sayangnya teknik pedang petirnya itu tak mempan sama sekali. Bahkan senjata raja di tingkat 7-nya juga tak mampu menembus kulit dari monsternya. Sontak hal itu membuat si Kincen semakin kesal, yang pada akhirnya ia pun bertarung serius dengan mengeluarkan serangga petirnya. Alhasil monster itu pun akhirnya bisa dikalahkan. Jelas Heinu yang melihatnya menjadi sangat terkejut sekaligus kagum, karena memang ia sendiri aja butuh waktu bertahun-tahun untuk menguasai teknik serangga itu. Namun si Kincen yang mendengarnya tak mau membahasnya dan langsung segera pergi. Tapi sebelum itu mereka beristirahat terlebih dahulu karena memang Heinu menemukan kristal darah dan berniat memberikannya kepada Kincen. Namun Kincen yang melihatnya menolak mengambilnya dan memberikannya kepada Heinu sendiri.
karena menurutnya kristal tersebut itu dapat menyembuhkan penyakit dari Heinu. Tanya itu, si Qin-chen juga langsung mengeluarkan sebuah tungku dan membuatkannya beberapa pil penyembuhan, di mana pil tersebut berfungsi untuk memperkuat kekuatan mereka. Sedangkan si Qin-chen sendiri ia kemudian mencoba teknik barunya, yaitu pengendalian petir dan langit. Tapi di saat bersamaan Heinu melihat beberapa binatang hantu di sana. Tanya itu, si Qin-chen juga merasakan adanya seseorang yang mulai mendekat ke sana. Sontak mereka pun memutuskan untuk bergegas pergi. Di sana si Qin-chen pun juga langsung memasang sebuah formasi tak terlihat dan mengajak Heinu untuk masuk ke dalamnya. Yang ternyata orang yang mengejar mereka itu adalah orang-orang dari kamar dagang Gupeng, yaitu Jiumo dan wakil presiden. Di sana wakil presiden yang melihat Qin-chen tak ada di sana, ia pun juga sedikit bertanya-tanya. Karena memang menurut alat pelacaknya seharusnya si Qin-chen berada tepat di depan sana. Tapi meskipun begitu, ia tetap mencoba untuk memeriksa keadaan di sekitarnya. Seketika itu juga Jiumo menemukan sebuah jejak pertarungan. Sontak wakil presiden yang mendengarnya langsung memeriksanya. Terlihat di sana jejak pertarungan itu merupakan pertarungan si Qin-chen melawan para monster yang tadi. Jelas ia pun langsung beranggapan karena mereka sudah tak ada di sini, mungkin si Qin-chen dan Heinu itu pergi ke reruntuhan bawah tanahnya. Tentu tanpa basa-basi lagi, wakil presiden pun mengajak Jiumo untuk segera menyusul mereka. Sedangkan si Qin-chen sendiri sebelum keluar ia pun melepaskan pelacaknya dan menaruhnya ke sebuah kotak. Di sana ia juga memberikan tugas kepada Heinu untuk membawa kotak itu pergi sejauh mungkin. Tapi meskipun begitu, Qin-chen juga mengingatkan agar tetap berhati-hati dan mencari tempat persembunyian. Jelas jika ia sudah menemukan sajak pahitnya, ia pasti akan menyusulnya. Heinu pun mengiyakan dan mereka pun bubar di sana. Balik lagi ke wakil presiden. Di sana melihat alat pelacaknya yang bergerak, ia pun langsung memutuskan untuk tak jadi pergi ke reruntuhan dan kembali mengejar Qin-chen. Sedangkan Qin-chen sendiri demi menemukan tanaman sajak pahitnya, ia pun sampai menjelajahi lautan di sana. Tanya itu, si Qin-chen juga berniat mencari api teratai hijau yang pernah ditemukan oleh Heinu dulu. Singkat cerita, si Qin-chen pun akhirnya merasakan aura dari sajak pahitnya. Namun ketika ia mau mendekat, aura tersebut tiba-tiba si Qin-chen malah menemukan sebuah formasi penghalang. Sontak ia pun cukup menjadi terkejut karena memang dengan begini berarti ada orang lain yang ada di sini selain dirinya. Terlebih lagi dilihat dari formasinya, seharusnya orang tersebut tidaklah sederhana. Dan di saat bersamaan ada seorang praktisi yang juga tiba di sana. Tak hanya seorang, seketika itu juga muncul 3 praktisi lagi yang langsung menghadang pria tersebut. Dan dia bernama Gepeng dan yang satunya adalah Paiyang. Di sana melihat Gepeng dan pasukannya, Paiyang pun menjadi panik. Bahkan ia sampai menyerahkan barang miliknya dan mengajak mereka bekerja sama. Gepeng yang mendengarnya awalnya menolak tawaran itu karena menurutnya Paiyang tak memiliki kualifikasi apapun untuk bekerja sama dengannya. Tapi Paiyang mengatakan selama ia mengirim pesan keluar, tentu mereka tak akan bisa berbuat banyak apalagi sampai mendapatkan harta karunnya. Mendengar itu, Gepeng pun akhirnya langsung menyetujuinya. Di mana sistemnya jika mereka menemukan harta karun, maka harus dibagi rata. Sedangkan si Qin-chen sendiri ia hanya memantau mereka dari kejauhan. Sementara para pasukan ini langsung bergerak untuk memecahkan formasi di sana. Tapi sayangnya hal itu justru membuat persembunyian si Qin-chen akhirnya ketahuan. Sontak melihat ada orang asing, mereka pun langsung mengepungnya. Sedangkan Pentian sendiri ia yang melihatnya juga cukup terkejut. Karena memang si Qin-chen ini pernah ia temui di Serikat Hitam. Jadi Pentian inilah yang pernah memberikan sebuah cincin kepada Qin-chen. Tentu Qin-chen yang melihatnya, ia langsung berpura-pura dan mengatakan soal formasinya. Di mana ia mengatakan kalau ia adalah seorang master formasi. Jelas Qin-chen mengatakan kalau ia bisa membantu mereka. Gepeng yang mendengarnya juga mengatakan jika Qin-chen memang beneran bisa memecahkannya, maka mereka pasti akan mengampuni nyawanya itu. Sedangkan Pengtian sendiri, ia masih menanyakan bagaimana keadaan Heinu yang kemarin sempat bersama dengan si Qin-chen. Namun lagi-lagi si Qin-chen masihlah berpura-pura dan mengatakan kalau Heinu sudah meninggal di tangan pasukan Suang. Oleh karena itulah ia memutuskan untuk lari ke tempat ini. Kemudian si Qin-chen pun langsung mencoba untuk memecahkan formasi di sana. Tapi baru beberapa saat ia langsung menyadari kalau formasinya ini ternyata ada 2.
di mana yang satunya adalah formasi pembunuh dan yang kedua adalah formasi kamuflase. Jadi formasi pembunuh ini merupakan formasi di tingkat 5, sedangkan formasi kamuflase seharusnya sengaja dirancang agar orang lain tidak dapat memecahkan kedua formasi tersebut. Di sana dengan basis kultivasi dari si Qinchen, ia menjanjikan kalau ia hanya bisa memecahkan formasi pembunuh saja. Tapi meskipun begitu ia tetap meminta bantuan mereka semua untuk menyerang formasinya jika ia sudah bertindak. Namun di saat proses pemecahkan formasinya, tiba-tiba malah ada seseorang yang datang ke tempat mereka. Yang ternyata itu adalah seorang tetua yang katanya ia merupakan master formasi di tingkat 5. Awalnya Gepeng dan para pasukannya tak percaya dan langsung mengepung ketua tersebut. Tetua yang melihatnya mencoba menjelaskan kalau ia tak sengaja menemukan tempat ini. Namun Gepeng dan para pasukan masih tak percaya sampai tetua itu menawarkan kalau ia juga bisa memecahkan kedua formasi itu. Sontak mendengar tawaran itu, terlebih lagi si tetua juga sudah berada di tingkat 5. Gepeng pun langsung memberinya kesempatan untuk membantu mereka. Yang di sana terlihat tetua juga langsung mengetahui kalau formasi yang ada di sini merupakan formasi pembunuh dan juga formasi kamuflase. Tanya itu dia juga mengetahui kalau si Qinchen ini adalah seorang master formasi. Si Qinchen yang mendengarnya sedikit merendahkan diri karena memang dirinya masih berada di tingkat 4 master formasi. Tapi si tetua yang melihat Qinchen bisa memisahkan kedua formasinya, ia pun juga dibuat kagum. Yang pada akhirnya tanpa basa-basi lagi, ia pun langsung mencoba untuk memecahkan formasinya itu. Di sana si Qinchen yang melihat tetua yang sangat akrab dengan formasinya, ia pun sedikit beranggapan kalau si tetua itu sendirilah yang meletakkan formasinya. Sedangkan tetua sendiri dengan aktingnya, ia pun berhasil memecahkan larangan formasinya. Sontak semua yang melihatnya cukup kaget, terlebih lagi di dalam formasi itu ada bahan langka yaitu sajak pahit. Yang dimana sajak pahit ini menurut legenda dapat menghilangkan infeksi dan juga menghilangkan semua pondasi yang tidak stabil. Jelas jika mereka bisa mendapatkannya, maka untuk menerobos ke ranah martial venerable bukanlah hal yang sulit. Sontak Peng Tian pun langsung berniat untuk mengambil obat tersebut. Tapi sayangnya ketika ia mendekatinya, tiba-tiba ada sebuah sambaran petir yang ternyata di sekeliling dari obat tersebut juga sudah dipasang sebuah larangan. Si tetua yang melihatnya juga langsung menjelaskan kalau larangan ini tak bisa dipatahkan oleh serangan yang sangat kuat. Bahkan menurutnya praktisi martial venerable aja itu tak bisa memecahkan larangan itu. Namun meskipun begitu, ia bisa memecahkannya dengan satu cara lagi. Sontak Gepeng yang mendengarnya langsung menyuruhnya untuk memecahkannya sekaligus. Bahkan ia sampai menjanjikan jika mereka berhasil mendapatkan sajak pahitnya, maka ketika sajak yang sudah disempurnakan nanti pasti akan memberikan separuhnya kepada tetua. Si tetua yang mendengarnya juga setuju akan hal itu. Di sana ia pun kembali memasang sebuah formasi pemurnian 6 sisi. Tapi di sana si Qinchen yang melihatnya malah cukup kaget karena memang formasinya dipasang dengan urutan yang sangat salah. Yang pada akhirnya si Qinchen pun kembali menyadari kalau tetua ini memang mempunyai niat lain di sana. Terbukti dia malah memasang formasi penyerapan kekuatan sejati. Sedangkan si tetua itu sendiri setelah formasinya sudah dipasang, ia pun menyuruh mereka semua untuk berdiri di atas formasinya. Di sana sebelum memulai, si tetua mengingatkan kalau mereka harus menahannya sampai selesai. Karena memang prosesnya ini akan memakan kekuatan sejati yang sangat besar. Tak lama setelah itu di sana semua orang mulai mengeluh termasuk Gepeng dan teman-temannya. Bahkan Gepeng itu sendiri langsung meminta agar si tetua menghentikan formasinya ini. Karena memang kekuatan sejati dan bahkan esensi darahnya malah diserap semua. Namun di sana si tetua menolak untuk menghentikannya yang membuat Gepeng pun semakin marah dan sedikit mengancam kalau mereka pasti akan bertindak kejam. Tapi si tetua tetap tak gentar sama sekali. Yang ternyata anggapan si Qinchen tadi sangatlah tepat. Di sana tetua bilang kalau ia berniat menjadikan mereka semua sebagai alat untuk membantunya mendapatkan obat tersebut. Namun untungnya di sela-sela kepasrahan mereka, Pai Yang masih bisa bergerak dan mengeluarkan sebuah jimat peledak yang membuat mereka semua pun berhasil keluar dari formasinya. Sementara Pai Yang sendiri jelas ia sangat menyesal sudah mempercayai ketua ini. Tentu sebagai balasan dari penyesalannya, ia pasti akan mengeksekusinya.
Tapi si tetua yang mendengarnya langsung menjelaskan kalau harta karun di dalam larangan itu adalah miliknya. Jadi ternyata setahun yang lalu ia menemukan tempat ini dan demi melindungi harta karunnya ia sampai memasang sebuah larangan. Terlihat di sana ia juga sedikit meremehkan si Kincen yang menurutnya sedikit idiot. Karena memang tak mengetahui formasi apa yang ia pasang tadi. Tentu karena mereka sudah mengetahui yang sebenarnya, si tetua juga berniat untuk mengeksekusi mereka semua. Sontak Paiyang yang tadinya sok kuat pun langsung dibuat ketar-ketir dan meminta maaf. Bahkan ia sampai berniat untuk memberikan semua harta miliknya. Tak hanya itu, dia juga memohon jika tetua mau melepaskannya, ia pasti akan melayani dan siap menjadi pengikutnya. Tak hanya dia, si Gepeng yang melihatnya juga mengatakan hal yang sama. Alhasil si tetua pun mengampuni mereka berdua. Setelah itu di sana ia pun juga menyuruh si Kincen untuk ikut meminta ampunan. Tapi sayangnya di sana ia malah menolaknya. Tetua yang mendengarnya juga menjadi terkejut karena Kincen yang tidak terluka sama sekali. Yang pada akhirnya ia pun mengeluarkan sebuah formasi dan mengajak Kincen untuk berduel. Namun lagi-lagi si Kincen yang melihatnya malah dengan santai ia mengeluarkan Bloodline petirnya dan mengambil alih formasi tersebut. Sontak hal itu membuat si tetua benar-benar kaget dan menanyakan identitas si Kincen yang sebenarnya. Dan cerita pun bersambung. Sekian alur cerita Wusen Jujai dan pasti akan berlanjut ke part selanjutnya. Mudah-mudahan kalian semua terhibur dengan alur cerita yang Mimin sampaikan. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time and seperti biasa, salam